pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Global Greenpeace Indonesia sayangkan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan masih sangat lemah hingga kalah di tingkat pengadilan. SD Negeri 40 Percontohan Pangkalan Balai menantikan realisasi program makan bergizi gratis dari pemerintah. Demikian pendengar, beberapa informasi akan kita hadirkan pagi hari ini melalui Warta Berita Pro 1 RRI Palembang karena informasi dan inspirasi, dan sejumlah informasi lain juga akan kita hadirkan untuk Anda untuk hari ini di hari Jumat 10 Januari 2025. Bersama Sanadiar juga rekan Giem, inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, Global Greenpeace Indonesia menyayangkan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan masih sangat lemah hingga kalah di tingkat pengadilan. Kampanye Global Greenpeace Indonesia menyoroti masih tingginya pelanggaran terhadap lingkungan tidak diberikan hukuman yang setimpal. Bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Indonesia, Ketua Kampanye Global Greenpeace Indonesia, Kiki Taufik, mengharapkan agar penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan dapat diberikan secara berat atau setimpal. Hingga sejauh ini data yang diterima oleh Kampanye Global Greenpeace Indonesia mendapati pelanggaran terhadap pengerusakan lingkungan sudah terbukti adanya. Dari data yang diterima Badan Penanggulangan Bencana yang mendapati sejumlah perusakan seperti kebakaran hutan dan lahan dilakukan secara nyata oleh oknum perusahaan. Namun hingga sejauh ini masih banyak pelanggaran yang dilakukan akibat kurang tegasnya hukuman tersebut. Sampai saat ini menunjukkan bahwa di Indonesia penegakan hukumnya sangat lemah. Ya. Banyak sekali kasus-kasus lingkungan yang tidak dihukum jerak ya, tidak dihukum maksimal sehingga ada efek jerak. Sama sekali banyak sekali kasus seperti. Salah satu yang paling cukup berimbas ya, impactnya besar adalah terkait dengan kasus-kasus kebakaran hutan. Oke. Karena berdasarkan, bahkan ini adalah pernyataan dari Ketua Badan Penanggulangan Bencana ya, BNPB nasional, bahwa 99% kebakaran hutan dan lahan di Indonesia itu akibat. Selain kurang tegasnya hukuman bagi pelaku pembakar hutan dan lahan, Kiki Taufik juga menyoroti terkait penegakan hukum bagi oknum ataupun pelaku pengerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang yang kurang tegas. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Sementara itu, pendengar, sampah yang selama ini dianggap masalah kini dapat menjadi sumber Global Greenpeace Indonesia dan juga menyayangkan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan ini masih sangat lemah hingga kalah di tingkat pengadilan. Kemudian penghasilan beberapa daerah di Kota Palembang sendiri telah menginisiasi program pengelolaan sampah yang mampu menghasilkan nilai jual tinggi. Kasih PMK Kelurahan 24 Ilir, Eni Triana, mengatakan pihaknya fokus pada pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat, di mana menurutnya sampah tidak harus dibuang, melainkan bisa dikelola secara atau menjadi barang yang bernilai ekonomi, seperti sampah organik diolah menjadi pupuk kompos, kemudian sampah anorganik seperti plastik dan kertas bisa diubah menjadi kerajinan tangan. Dan program ini juga melibatkan pelatihan bagi masyarakat, terutama ibu-ibu rumah tangga, untuk membuat kerajinan seperti tas dari plastik bekas, pot tanaman dari botol, dan kertas daur ulang. Hasil kerajinan tersebut dipasarkan melalui media sosial dan bazar lokal. Selain itu, pupuk kompos yang dihasilkan dijual kepada para petani dan penghobi tanaman di wilayah Palembang. Banyak sampah karena masyarakat di situ dan warga di situ diajarin bagaimana cara pengelolaan sampah, pemilahan sampah, dan pemanfaatan, serta bisa dijadikan peningkatan pendapatan masyarakat. Hal inilah yang sekarang sedang kami coba untuk dikembangkan di beberapa wilayah kecamatan Bukit Kecil, dan sudah ada 2 bank sampah juga yang sudah kita rangkul. Sebelumnya memang sudah berdiri, itu dari 19 Ilir dan 23 Ilir. Nah, mungkin akan kita kembangkan lagi ke kelurahan yang lain, tapi tetap dengan leader rencananya sesuai rencana kecamatan bahwa hotspotnya ada di Bank Sampah Rumah 5.
Program ini tidak hanya membantu mengurangi volume sampah, tetapi juga memberikan pemasukan tambahan bagi masyarakat. Dengan melibatkan semua lapisan masyarakat, sampah yang tadinya menjadi beban kini berubah menjadi berkah. Baik pendengar, berikut kita akan dengarkan ragam komentar masyarakat. Yang saya lihat sih bagus sih Kak. Ya walaupun ada sedikit lah yang memang agak inilah di tempat-tempat gimana ya, yang agak kotor nih. Ya pasti kan kalau daerah kan kalau dikatakan bersih kan tidak mungkin Kak bersih semua kan. Pasti ada lah tempatnya wilayah yang agak kotor kan. Namanya wilayah kabupaten pasti ada minus ada plusnya Kak. Nah itu ya solusinya sih kedepannya kalau bisa ini Kak ditingkatkan lagi Kak ini Kak. Kesadaran kebersihan masyarakatnya lah Kak. Menurut saya kalau buat lingkungan di Sumsel itu cukup terjaga. Tapi kalau untuk kebersihan itu agak kurang. Karena masih banyak masyarakat yang membuang sampah itu tidak pada tempatnya. Di sungainya juga masih ini sembarangan, kotor Pak. Masih. Untuk saat ini sampai sekarang masih terjaga untuk lingkungan di Banyuasin. Tapi yang lebih terpenting itu kita jaga bersama, membuanglah sampah pada tempatnya. Biar kelestarian Banyuasin lebih baik dan berkembang lebih bagus ke depan. Emang masih banyak masyarakat yang buang sampah sembarangan? Hampir rata-rata membuang sampah sembarangan. Masih banyak tempat yang kotor ya? Ya tentu sebagai masyarakat ya tentu kami untuk di momen untuk peringatan Hari Lingkungan Hidup ini ya tentu untuk kita membantu dalam hal pelestarian lingkungan, menjaga lingkungan ya karena lingkungan ini bukan milik kita tetapi ini kan titipan dari anak cucu kita untuk kita, jadi perlu kita lestarikan. Nah, melestarikan ini tentu banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Itu mungkin salah satunya yang bisa walaupun sedikit yang kita lakukan tapi akan bermanfaat banyak ketika semua melakukan itu. Baik pendengar, untuk lebih dalam membahas atau terkait bagaimana upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan, berikut kita dengarkan dan kita simak wawancara singkat Nova Ariana. Febrian selaku Kadip kampanye Wahana Lingkungan Walhi Sumatera Selatan. Kalau Walhi Sumsel sendiri melihat catatan lingkungan untuk provinsi Sumatera Selatan ini seperti apa nih Febrian? Ya, kalau kita lihat berdasarkan catatan Walhi Sumatera Selatan sepanjang tahun 2024 itu kerusakan dan kehancuran lingkungan hidup di Sumatera Selatan ini lebih banyak yang terjadi ialah bencana ekologis. Bencana ekologis seperti banjir dan longsor. Nah, yang sangat memprihatinkan atau secara data kurang lebih kejadian banjir di tahun 2024 itu ada sekitar 120 kejadian sepanjang tahun 2024. Dari 120 kejadian itu dampaknya itu kenapa? Dampaknya itu ada sekitar 91.000 rumah yang terendam banjir atau mengalami dampak dari banjir itu sendiri. Dari 91.000 rumah itu korban jiwanya ataupun masyarakat yang terdampak itu kurang lebih 365.000 jiwa yang menderita akibat dari bencana ekologis banjir. Nah, kalau kita lihat kenapa bencana ekologis banjir ini sering terjadi, karena satu, Sumatera Selatan itu dikepung oleh industri ekstraktif seperti pertambangan batu bara, perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri. Yang itu berakibat terhadap perubahan bentang alam. Nah, jadi perubahan bentang alam itu adalah salah satu faktor utama dari penyebab yang terjadinya bencana ekologis atau banjir itu sendiri. Karena akumulasi dari kerusakan lingkungan hidup itulah sehingga
daya tampung dan daya dukung lingkungan itu tidak dapat lagi menopang kabupaten-kabupaten di 11, kurang lebih ada sekitar 11 kabupaten kota yang dampak bencana ekologis ya. sepanjang tahun 2024 itu, yang kalau di awal tahun 2024 itu ada 5 kabupaten kota kan yang mengalami kejadian paling banjir itu. Yang paling tinggi itu korban jiwa itu di Musirawas Utara. Oke. Jadi sebenarnya penyebab mendominasi penyebab bencana ekologis di Sumatera Selatan ini adalah kawasan industri seperti itu ya, disebabkan adanya kawasan industri di Sumatera Selatan yang mungkin tidak sesuai dengan tata ruang kayak itu ya, Febrian ya. Lebih ke tadi Mbak, karena ada penguasaan kurang lebih 3,3 juta hektar lahan di Sumatera Selatan ini sudah dikuasai korporasi atau industri ekstraktif atau rakus lahan tadi. Seperti pertambangan batu bara, perkebunan kelapa sawit. Sehingga dari 3,3 juta hektar itulah yang merubah peta, peta dari peta alam lah ya. Seperti iya, itu. Berubah misalnya yang sebelumnya bukit itu hilang, terus yang itu daerah secara resapan air paling tinggi ataupun daya resap air ketika pohonnya banyak itu diganti monokultur sehingga daya resap air itu tidak tinggi lagi. Nah, ya itulah terjadi akumulasi kan. Kalau Walhi melihat kan sekarang kan banyak nih penanaman hutan kembali, penanaman pohon seperti yang dilakukan perusahaan, yang dilakukan pemerintah, itu sebenarnya bisa menolong atau memperbaiki keadaan? Ya masalahnya gini, Mak. Memang gerakan menanam pohon itu terlihat banyak, tapi kalau kita lihat laju deforestasi dengan laju pertumbuhan pohon itu jauh lebih tinggi laju deforestasi. Jadi apa yang harus dilakukan kalau Walhi untuk mencegah atau paling tidak kita meminimalisir dulu lah kerusakan-kerusakan yang sudah terjadi ini? Ya, yang pertama moratorium dan evaluasi perizinan, karena kan dampak dari aktivitas perusahaan kan, yang itu memang misalnya secara ruang itu yang dulu sebelumnya itu kawasan hutan tiba-tiba tidak lagi jadi kawasan hutan, terus yang secara fungsi itu adalah daerah resapan air atau daerah penyangga, namun diberikan oleh pemerintah izin. Nah, seharusnya mengevaluasi izin-izin yang sudah diberikan dan melihat apakah sejauh mana ketertiban dari perusahaan-perusahaan untuk melakukan kewajiban perusahaan itu sendiri. Nah, ketika memang terbukti banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, maka pemerintah atau negara itu seharusnya mencabut izin-izin perusahaan itu sendiri. Nah, sehingga dalam proses melihat bencana ekologis yang terjadi, ini lebih banyak Walhi mendorong bagaimana mitigasi bencananya. Mitigasi bencana itu bukan sebatas sosialisasi, tanggap darurat, infrastruktur segala macam, tapi itu melihat dari atau menyelesaikan dari akar permasalahannya. Karena akar permasalahannya adalah izin atau penguasaan lahan, sehingga itu harus bebenah secara administratif dan penegakan hukum. Itu Mbak. Oke, Febrian. Jadi intinya tuh sebenarnya adalah pengawasan ya, lebih tepatnya seperti itu ya, pengawasan dalam perizinan kawasan industri seperti itu ya. Faktor alam juga menjadi penyebab dari Walhi melihat sendiri, mungkin perubahan cuaca yang saat ini tidak menentu itu juga menjadi salah satu penyebab. Kalau justru perubahan cuaca atau kondisi cuaca ekstrim, perubahan iklim itu salah satunya juga dampak besar dari kawasan akibat deforestasi tadi, Mbak. Karena kan itu tadi kalau kita ngomongin banjir ini adalah dampak dari hujan atau bahasanya sering pemerintah itu adalah banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, padahal kan kalau secara teori, aku lupa nama salah satu dokter di University Harvard itu, dia bilang bahwa semakin tinggi kerusakan lingkungan itu, maka semakin tinggi
cuaca ekstrim atau perubahan iklim itu yang terjadi. Seperti misalnya kalau hujan panas, kalau hujan deras lebat itu maka akan panas yang tinggi juga. Itulah kenapa ada teori El Nino dan La Nina itu. El Nino dan La Nina. Oke. Itu salah satu indikator fakta. Indonesia sudah terjadi yang namanya perubahan iklim. Oke. Jadi penyebab banyak faktor sebenarnya. Salah satu yang mendominan adalah kawasan industri tadi, deportasi tadi ya, seperti itu ya Febrian ya. Ya kan dia merubah bentang alam, melakukan deforestasi. Tadi terjadi perubahan iklim. Terjadi perubahan iklim maka cuaca ekstrim buahnya. Oke, siap. Oke. Turun, ditampung lagi kan, Mbak? Boleh Mbak. Oke, Febrian, mau kasih atas statementnya untuk RRI. Sehat selalu Febrian yo. Yo. Assalamualaikum. Salam. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. SD Negeri 40 Percontohan Pangkalan Balai menantikan realisasi program makan bergizi gratis dari pemerintah. Nah, untuk saat ini belum ada. Pemerintah saat ini tengah menggalakkan program makan bergizi gratis atau PMBG di sekolah-sekolah untuk mendukung pemenuhan gizi siswa. Namun, pelaksanaannya di SDN 40 Percontohan Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin masih menjadi pertanyaan. Hingga saat ini program MBG belum terlaksana di sekolah tersebut. Elia Haryani, guru sekaligus wali kelas 3 SDN 40 Percontohan Kota Pangkalan Balai, menyampaikan bahwa jika program tersebut berjalan, dampaknya tentunya akan sangat positif bagi siswa dan guru. Dikatakan Elia, sekolah ini memiliki 180 siswa dari kelas 1 hingga 6. Para siswa aktif mengikuti berbagai ekstrakurikuler seperti seni baca Al-Quran, klub matematika, IPA, marching band, pencaksilat, hingga taekwondo. Kegiatan tersebut dilakukan pada hari Sabtu, sementara pelajaran bahasa Inggris dan seni tari berlangsung di hari lain. Kalau memang misalnya ada, itu lebih bagus. Soalnya anak-anak ini pulang, kalau marching band pulang jam 5, kalau dia eskul bahasa Inggris itu pulang jam 3. Jadi orang tuanya mengantari nasi dari rumah. Jadi atau mereka ada semacam pesan, betul kan? Pesan orang tuanya pesan, terus diantar oleh onwarnya. Jadi memang sangat bermanfaat. Iya, kalau bagi SD kami itu sangat bermanfaat karena kami pulangnya beda dari sekolah lain. Kami pulangnya jam 1 dari dulu. Siswanya ada berapa Bu kalau di SD kita Bu? Siswanya sekitar ada dari kelas 1 sampai kelas 6 sekitar 180-an lah. Elia menilai bahwa program makan bergizi gratis akan meringankan beban orang tua, terutama yang ekonominya kurang mampu. Saat ini, banyak siswa yang harus membawa bekal dari rumah atau memesan makanan yang diantar oleh kurir. Selain itu, Eli juga mengharapkan program ini dapat memberikan dukungan bagi tenaga pengajar. Laksanakan, jangan cuma gurunya, jangan cuma hanya siswanya, kalau bisa gurunya, kami juga balik sore. Ia berharap pemerintah daerah segera merealisasikan program ini, mengingat banyak siswa yang berbakat dan antusias meski berasal dari keluarga yang kurang mampu. Program makan bergizi gratis di sekolah diharapkan tidak hanya meningkatkan kesehatan siswa, tetapi juga mendukung proses belajar mengajar, terutama di sekolah dengan berbagai kegiatan tambahan seperti SDN 40 Percontohan Pangkalan Balai. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih menunggu petunjuk teknis untuk penerapan program makan bergizi gratis untuk tingkat SMA dan juga SMK. Uji coba program pemerintah makan bergizi gratis telah dilakukan di sejumlah sekolah tingkat TK, SD, dan SMP di Kota Palembang. Sementara untuk tingkat SMA dan SMK, pelaksanaan program tersebut belum dilakukan. Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Edward Chandra mengungkapkan, program makan bergizi gratis pada tingkat SMA dan sederajat segera akan dilakukan sambil menunggu petunjuk teknis dari pemerintah terkait pelaksanaan MBG pada tingkat SMA dan SMK. Kalau yang ini baru sampel di Kota Palembang ya. Masih untuk TK, SD, SMP Pak? Iya, sampel TK, sampel SD, sampel SMP di Kota Palembang. Mungkin sudah ada kabar Pak untuk yang SMA kapan realisasi? Belum, mungkin dalam waktu dekat. Kalau ini kita dapat informasi, kita akan segera tindak lanjuti. Baik itu yang langsung program dari pusat ya, maupun nanti yang nanti peran serta daerah nanti kita akan tindak lanjuti segera setelah ada
petunjuk teknis. Kali ini kan baru sampel ya, 190 titik seluruh Indonesia. Iya, Salah satunya di Palembang, nanti bisa dicek lah ke dinas pendidikan ya, nama-nama sekolahnya tuh, yang di jadi sampel gitu. Meski belum melaksanakan program makan bergizi gratis secara penuh, Edward mengaku telah menyiapkan sampel sekolah untuk uji coba berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan Kota Palembang. Sementara untuk anggaran sudah disiapkan, termasuk kemungkinan sharing dengan pemerintah kabupaten kota sambil menunggu petunjuk teknis dari pusat. Riana Pridani melaporkan. Pendengar, catatan sektor properti sepanjang 2024 untuk penjualan rumah mencapai 176 unit per bulannya. Bisnis properti diprediksi tetap menjanjikan pada tahun 2025. Di Sumatera Selatan, konsumsi perumahan komersial diperkirakan meningkat sekitar 5% dibanding tahun sebelumnya. Tren positif ini ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil dari 5,1% pada tahun 2024 menuju 5,8% di tahun ini. Catatan sektor properti di tahun 2024 cukup menggembirakan. Rata-rata penjualan perumahan mencapai 176 unit per bulan dengan tren konsumsi didorong oleh minat pasar di sektor industrial. Ketua Dewan Pimpinan RE Sumatera Selatan, Jewi Salim mengatakan, proyeksi peningkatan ini selaras dengan kebutuhan hunian yang terus bertumbuh. Pada tahun 2024, porsi pembelian rumah komersial tercatat sebesar 30%, sementara rumah subsidi mendominasi dengan 70%. Di tahun 2025, porsi rumah komersial diprediksi naik menjadi 35%, sedangkan rumah subsidi turun menjadi 65%. Demand-nya jauh lebih besar dari komersil dan kita masih fokus di pembangunan rumah subsidi. Nah, cuma kendala kami di rumah subsidi ini adalah keterbatasan lahan. Ya, keterbatasan lahan, yang mana harga lahan sekarang sudah ada di pinggir-pinggir kota atau kabupaten, dan juga harga yang bisa diperoleh juga tidak lagi yang kayak relevan untuk rumah. Nah, kalau untuk rumah komersil, kita lihat sekarang pertumbuhan ekonomi Sumsel tadi sudah mulai bagus di tahun 2024-2025. Saya yakin pertumbuhan rumah komersil lebih tumbuh lagi. Sementara Blasius Maya, manajer marketing Citraland Palembang mengatakan optimis konsumsi properti secara keseluruhan akan melonjak secara signifikan. Pihaknya melihat peningkatan signifikan selama 2 tahun terakhir. Tahun ini pihaknya mentargetkan kenaikan hingga 150% didukung oleh tren desain yang lebih modern dan ramah lingkungan. Tren desain perumahan juga diperkirakan mengalami perubahan konsep Skandinavia dan industrial diprediksi mendominasi pasar tahun 2025. Desain ini mengedepankan gaya simpel, praktis, dan material ramah lingkungan. Atap lancip serta pencahayaan maksimal menjadi elemen utama yang diminati konsumen. Kita yakin sih sampai 150% sih. Karena melihat kondisi di 2000, kita berkaca di 2023 dan 2024 itu peningkatannya cukup signifikan. Optimisme pengembang menunjukkan bahwa sektor properti di Sumatera Selatan akan terus menjadi peluang bisnis yang menjanjikan sepanjang tahun 2025. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Berita pagi hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini, diantaranya Global Greenpeace Indonesia menyayangkan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan masih sangat lemah hingga kalah di tingkat pengadilan.
SD Negeri 40 Percontohan Pangkalan Balai menantikan realisasi program makan bergizi gratis dari pemerintah. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp di 0821 7927 9090. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Mewakili pekerja yang bertugas, saya Nadia bersama rekan Giem mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.